silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya satu. Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Formasi habis di gelombang pertama atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Terlebih lagi jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau mereka enggak mendaftar, ia akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025, tegas Suharmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan membahas informasi yang baru saja disampaikan bahwa BKN akan ancam pecat honorer yang tidak mendaftar pada P3K 2024. Solusi agar dapat mendaftar adalah mendaftar di instansi lain. Bagaimana sih informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita dapatkan informasi dari laman JPNN pendaftaran P3K 2024. Ini ada peringatan tegas ya dari BKN, jangan sampai honorer cari-cari alasan, yaitu tidak mendaftar karena katanya tidak ada formasi. Padahal memang tidak ada formasi Bapak Ibu. BKN menyampaikan peringatan tegas ditujukan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftar P3K 2024 khususnya gelombang pertama. Diketahui pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama yang dibuka 1-20 Oktober ini diperuntukkan bagi 4 kategori. Di masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini, tentunya muncul beberapa keluhan dari honorer K2 dan honorer lainnya yang tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak adanya formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Dan ini kenyataan ya Bapak Ibu. Deputi Suharmen menyampaikan pernyataan baru yang sifatnya semacam peringatan. Sebelumnya Suharmen juga mengatakan bahwa formasi 2024 di pemerintah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan nakes. Suharmen mengatakan honorer K2 ataupun honorer lainnya bisa terakomodasi pada seksi P3K 2024 karena Pemda membuka formasi cukup banyak. Apabila K2 fokus pada OPD sendiri, maka kecil kemungkinan bisa kebagian formasi. Oleh karena itu, beliau mengimbau agar para honorer melihat peta formasi di dinas lain, asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi, katanya. Nah, ini Bapak Ibu, honorer tidak mendaftar P3K bakal dipecat. Suharmen BKN pun menyampaikan pernyataan terbaru, merespon keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan formasi. Suharmen mengatakan, ex-honorer K2 maupun tenaga non-ASN yang tidak ada formasi di dinas atau satuan perangkat daerahnya seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk diangkat ASN P3K. Ditegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honorer K2 maupun non-ASN dalam database BKN. Formasi P3K 2024 ini diprioritaskan untuk honorer. Kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan pada ranking terbaik. Honorer K2 juga mendapatkan prioritas utama, katanya. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas, kata Suharmen, seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar tempatnya bekerja. Nah Bapak Ibu, ini yang diarahkan oleh BKN ya, agar bisa mendaftar. Terlepas daripada kita sendiri melihat bahwa ternyata masih banyak juga Pemda yang sama sekali ya tidak ada formasi. Beliau menambahkan mestinya hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas karena mereka bisa diangkat juga menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekedar mendaftar di SKPD tempat mengabdi, padahal tidak ada formasi yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Terlebih lagi jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau mereka enggak mendaftar, ia akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025, tegas Suharmen. Ditegaskan pula bahwa pilihan itu sekarang di tangan mereka masing-masing. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar, ya silakan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar kepada honorer. Dikatakan bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024 otomatis akan diberhentikan.
Mengenai munculnya aspirasi dari honorer melamar P3K lintas dinas, tetapi minta dikembalikan lagi ke tempat asal, begitu dinyatakan lulus, Suharmin menjawab tegas itu tidak bisa. Alasannya karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di instansi yang dilamarnya dan bukan dikembalikan ke dinas asal. Ya, ini banyak juga pertanyaan ya dari rekan-rekan yang mungkin mendaftar di luar dinasnya, kemudian menyatakan kalau kami tidak lulus paruh waktunya siapa yang bayar, atau mungkin jika kami lulus boleh nggak kami pindah ke instansi ataupun dinas kami. Sudah terjawab ya, ternyata tidak bisa. Jadi kata kuncinya, kalau mau diangkat P3K 2024, penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar semuanya. Mereka harus ikut seleksi, tegas Suharmin. Nah, ini Bapak Ibu pernyataan ancaman, tapi memang solusinya belum nampak jitu ya, karena memang ternyata formasi ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki rekan-rekan honorer belum dapat diakomodasi oleh semua Pemda. Yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Formasi habis di gelombang pertama atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Apa yang ditanyakan oleh teman-teman rame, santer gitu ya. Bahkan kalau kami posting apapun di media sosial yang ditanyakan ini gitu. Kok formasinya cuma 1? Kok hanya itu saja yang dibuka begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi di tahun 2024 yang kita selenggarakan ini, yang kita mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti begitu ya. Itu adalah seleksi P3K yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Tentu karena seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tentu cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip pelaksanaannya juga tidak sama dengan proses seleksi P3K di tahun 2023. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Pertama, Bapak Ibu, kita membuka formasi jabatan pelaksana. Formasi jabatan yang hanya kita buka di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2021, 22, 23 Mbak Reza kita nggak pernah tuh buka formasi yang namanya formasi jabatan pelaksana. Tapi karena ini semangatnya adalah kita ingin menuntaskan proses penyelesaian non-ASN, maka buka formasi jabatan namanya jabatan pelaksana dengan kualifikasi. Coba Bapak Ibu amati di formasi. Formasinya adalah S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, kemudian SMA sederajat dan SD sederajat. Maka prinsipnya adalah ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan proses penyelesaian tenaga non-ASN. Maka apa yang terjadi? Kami menghimbau, karena ini adalah sifatnya adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, bagi Bapak Ibu yang ternyata masih merasa sebagai tenaga non-ASN dan ingin dilanjutkan bahwa statusnya sebagai tenaga non-ASN, silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya 1.